Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmira dengan NIM A121-22136. Di sini saya bersama dengan teman saya, Salsabila Fitria Ramadhani dengan NIM A121-22158. Nah, saat ini kami sudah bersama Ibu Ernilam SPD untuk melakukan wawancara dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Speaking in Professional Context. Nah, Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan untuk wawancara. Baiklah, kita masuk saja ke pertanyaan yang pertama. Silakan. Ya, terima kasih. Ya, pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara Ibu membuat siswa agar lebih kreatif di dalam kelas? Terima kasih atas pertanyaan adik mahasiswa ini ya. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya kembali. Saya Ibu Ernilam, guru SMP Tukat Palu. Pertanyaan tadi itu sebenarnya kembali kepada kita dulu. Bagaimana cara kita mengajak kepada siswa kita untuk lebih kreatif dalam menghadapi pembelajaran. Semisal begini, siswa kita akan kita ajarkan bahasa Inggris ya. Nah, kita nyanyi dulu. Kita antar siswa kita dengan cara bernyanyi bahasa Inggris. Maka siswa itu di antara siswa pasti ada yang menerka bahwa pembelajaran kita ini mengarah ke hal yang seperti ini. Nah, misal dalam pembelajaran bahasa Inggris itu, misalnya kita akan membelajarkan kata kerja. Kan dalam bahasa Inggris ada kan kata kerja. Nah, kita mau lihat kreatifnya siswa kita ini dengan kata kerja yang kita ajarkan. Maka kita coba melakukan satu tindakan. Misalnya kita ambil satu gelas air, terus kita minum. Nah, kita minta kepada siswa kita, coba yang ibu lakukan tadi apa? Nah, kalau siswa itu merasa terpancing dengan apa yang kita lakukan, dia akan jawab dengan baik. Dia akan jawab dengan baik bahwa tadi ibu minum. Nah, coba kita masukkan ke dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia saya minum air putih. Nah, coba kita masukkan ke dalam bahasa Inggris. Kira-kira salah satu contoh seperti itu. Baik, Bu, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam tahun ajaran? Nah, tahun ajaran ini ya, kita dengar sekarang ini kurikulum merdeka ya yang ada sekarang ini. Kurikulum merdeka ini mengajak kepada siswa untuk belajar sesuai dengan kemampuan yang siswa miliki, bukan kemauan ya. Kalau kemauan nanti arahnya bisa melenceng. Jadi kita membiarkan siswa itu mau belajar dengan cara yang bagaimana, selama cara itu dibenarkan. Semisal, Bu, kita mau bagaimana kita mau melakukan mengadakan satu pelaporan. Kita bisa mengajak siswa kita merdeka di sekitar di sekeliling lingkungan sekolah kita ini kan ada kantin, ya, ada perpustakaan. Nah, biarkan mereka memilih di mana, apakah mau ke kantin atau mau ke perpustakaan untuk melakukan satu acara. Seperti yang sekarang adik-adik lakukan kepada saya, kan? Nah, merdeka di sini dalam artian bebas, terbatas dan terkendali. Bukan bebas dalam artian semau-maunya apa ya, tapi dalam artian bebas terkendali. Sehingga anak siswa kita ini nanti belajar untuk tetap dalam koridor pengawasan guru. Akhir yang kita inginkan adalah bahwa siswa itu sudah paham dengan apa yang dia inginkan dan apa juga yang diinginkan oleh gurunya. Ya. Baik, Bu, pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan dengan berikutnya, yaitu apakah Ibu bisa utarakan cara efektif yang sudah Ibu lakukan untuk menarik minat siswa? Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang ketiga ya. Cara saya, salah satu cara buat efektif ya, ini dalam hal waktu atau dalam hal waktu efektif atau cara yang efektif untuk siswa belajar. Cara yang efektif. Nah, semisal kita akhir dari sebuah pembelajaran, kita mau memberikan kepada siswa tugas di rumah, ya. Nah,
Maka tugas di rumah ini jangan sampai membebani siswa. Tugas itu nanti besok kita akan bahas di sekolah. Nah, untuk efektifnya itu sebaiknya diberikan per kelompok. Jadi siswa belajar berkelompok di sekolah, belajar kelompok juga di rumah. Efektifnya di sini adalah siswa saling mendukung, saling memberi informasi tentang tugas yang diberikan tadi, sehingga baik waktu maupun cara semuanya kita gunakan secara seefektif mungkin. Oke, begitu barangkali itu jawaban komentar saya. Oke, ini pertanyaan terakhir. Adakah strategi yang Ibu siapkan untuk menghadapi dengan kurikulum yang sudah terjadi? Ya, sebagai seorang guru, mau tidak mau harus. Sudah merupakan kewajiban bahwa setiap guru, setiap ada perubahan kurikulum, maka seorang guru dituntut untuk siap dengan strategi memberikan atau dia lakukan untuk siswa agar siswa itu lebih maju. Cara belajarnya, apakah itu cara belajar, baik secara per individu maupun secara kelompok. Jadi setiap guru mau tidak mau harus siap dengan strategi pembelajaran yang akan dia terapkan kepada siswa. Yang contoh, bila dalam kurikulum itu dituntut bagaimana siswa agar pandai esok setelah dia selesai sekolah, selesai dari pendidikan ya tingkat SMP itu, dia mampu melakukan satu usaha. Dia tidak mampu melanjutkan sekolahnya. Dia hanya mampu membuat satu usaha yang mana usaha itu nanti bisa menghidupi dirinya. Nah, usaha ini sebelum dia lakukan dia sudah dapatkan di sekolahnya. Cara misalnya anak-anak, tidak semua di antara kalian ini akan melanjutkan sekolah. Mungkin sebab dari faktor ekonomi atau faktor kesempatan yang tidak ada atau dan lain sebagainya. Salah satu contohnya faktor ekonomi. Nah, dengan keterampilan yang diberikan ini bisa digunakan nanti apabila nanti kalian putus sekolah karena persoalan ekonomi. Bisa kalian lakukan misalnya membuat kue, karena di dalam pembelajaran itu juga harus ada seperti itu. Bagaimana membekali siswa agar di kemudian hari nanti kalau seandainya dia putus sekolah, dia punya keterampilan yang bisa menghidupi dirinya, paling kurang dirinya dulu. Jadi salah satunya itu tadi, punya keterampilan untuk diterapkan di masyarakat untuk masa depan dia sendiri maupun untuk dibagi kepada orang lain. Saya kira begitu. Ya. Strategi yang kita harus miliki dalam mempersiapkan diri apabila kurikulumnya sekarang ini harus kita terapkan. Baiklah Bu, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang Ibu berikan kepada kami untuk diwawancarai. Dan demikian wawancara kami.